Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1976 memanggil Kaisar. Dengan keras, dunia luar angkasa runtuh sedikit demi sedikit, dan Ye Chen, yang masih menghancurkan kuali yang kacau, muncul di jurang lagi, dikelilingi oleh kegelapan pekat, seperti sebelumnya, tanpa cahaya. Chaos Cauldron baik-baik saja, dikelilingi olehnya, sangat bahagia. Ye Chen, di sisi lain, mengerutkan kening dan melihat ke atas. Dia bisa mendengar teriakan, raungan dan geraman. Dia tidak perlu bertanya, tetapi dia tahu bahwa ada perang besar di luar, dan itu menyapu seluruh reruntuhan. Kabut darah yang bergolak sudah ke dalam jurang, darah merah juga mengalir di sepanjang dinding batu. Tanpa banyak berpikir, dia meletakkan tripod dan langsung menuju pintu keluar. Ketika saya keluar dari jurang, yang saya lihat adalah dunia yang kacau, ada gemuruh di segala arah, langit terkoyak oleh guntur dan kilat, bumi disemprot dengan api, asap bubuk mesiu mengepul, bercampur kabut darah, menutupi dunia dalam kegelapan. Ye Chen mengerutkan kening, dan berjalan ke langit, melihat sekeliling. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa selama 3 atau 5 hari di dunia luar angkasa, pasti ada perubahan di dunia luar. Saat dia melewati puncak gunung, dia jatuh. Di puncak gunung, ada sosok cantik berdiri dengan anggun, dengan wajah tiada taraf dan cuaca tiada taraf, memandang ke kejauhan. Wanita ini, setelah diperiksa lebih dekat, bukankah dia naif? Putri dari suku Merak prasejarah dan berwarna-warni diselamatkan olehnya di lubang hitam di masa lalu, tetapi tanpa diduga, reruntuhan juga datang, dan dia tidak rusak. Apakah populer akhir-akhir ini untuk membuka sepenuhnya harta karun ilahi? Ye Chen memperbaiki tubuhnya dan menatap Tianzi sambil menghela nafas. Dari sudut pandangnya, dia dapat melihat bahwa Tianzi telah mencapai nirwana, membuka Quan Shenzang, dan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Tianzi terkejut sesaat, dan kemudian tersenyum lembut setelah melihat wajah asli Ye Chen, ekaristinya santai. Aku terjebak. Sebelumnya, jadi aku baru saja keluar. Ye Chen terbatuk datar. Itu benar-benar novel. Tianzi tersenyum. Katakan padaku, mengapa ada keributan besar? Ini tidak seperti pertempuran antara kaisar dan anak laki-laki, tetapi lebih seperti perang. Hong Huang mengirim pasukan biksu untuk menetap di reruntuhan, dan kaisar surga berada. Pertempuran antara kaisar dan putra, mereka bahkan memobilisasi pasukan biksu. Sebelum Tianzi selesai berbicara, Ye Chen mencibir, dan langsung memasuki kehampaan, seperti cahaya ilahi yang tak tertandingi, bergegas ke medan perang terdekat, dengan aura dingin yang mematikan dan aura jahat itu mengerikan, dan seluruh tubuh penuh dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang terik. Reruntuhan ditakdirkan untuk tidak tenang. Di belakangnya, Tianzi menarik napas dalam-dalam, dan membuka Quan Shenzang. Kekuatan tempurnya meningkat tajam, tetapi dia masih merasa sangat tertekan saat menghadapi tubuh suci kuno. Saat bertarung di level yang sama, tidak ada Ye Chen lawan termasuk Kaisar Surga dan Kaisar Alam Liar. Pamor tubuh suci ini bukan main-main, legenda dan mitos dari garis ini telah tercipta dari generasi ke generasi. Di sini, Ye Chen telah berubah menjadi tiruan Baidao dan pergi ke berbagai tempat di reruntuhan. Di depan, awan dan kabut bergulung, dan langit bergemuruh, seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari kencang, dengan aura pembunuh mencapai langit. Dilihat dari kejauhan, memang ada ribuan pasukan. Dia adalah orang yang kuat di dunia prasejarah, dengan bendera pertempuran yang kuat, masing-masing dengan wajah dan taring biru, sangat menakutkan, dengan barisan besar, kebanyakan dari mereka adalah orang suci hebat yang telah menekan Raja Suci. Juga seorang kaisar semu, yang sekilas terlihat, mencari kedamaian antara surga dan manusia para pangeran surga, secara kebetulan, Ye Chen menabraknya. Seseorang memperbaikinya, tangkap hidup-hidup untukku. Zundi Hong Huang tersenyum sedikit, dan mengarahkan pedangnya ke arah Ye Chen. Tanpa perintahnya, tentara prasejarah telah membunuh di seluruh dunia, semua mata berdarah bersinar dengan ganas, sangat senang dengan darah murni Ye Chen, menjilat lidah merahnya, matanya penuh keserakahan. Ye Chen mencibir dan mengorbankan Chaos Cauldron. Chaos Cauldron berdengung dan jatuh sepanjang jalan, memusnahkan dan membunuh orang bijak yang ada di depannya,
termasuk orang dan keretanya, dan hancur berkeping-keping, hanya menyisakan Yuan Shen yang berbalik ke samping, tetapi sulit untuk menghentikan Chaos Cauldron. Penekanan. Chaos Cauldron. Wajah pembangkit tenaga listrik prasejarah berubah. Dia adalah Ye Chen. Pria prasejarah dan kuat di depannya bergegas setengah jalan, dan mereka semua berhenti tiba-tiba. Reputasi tubuh suci kuno telah menyebar ke seluruh dunia, dan itu adalah pria kejam yang tak tertandingi. Tebak benar. Ye Chen bergegas seperti naga memasuki laut. Dalam sekejap, dia menyalakan penampilan yang mendominasi, dan sosok emas yang menjulang setinggi ratusan kaki, memegang pedang beberapa puluh kaki di tangannya, tidak peduli siapa itu, dia mengayunkannya dengan sembrono di pasukan besar. Engah. 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 Sosok itu berubah menjadi kabut darah, dan daging dan jiwa terkubur bersama. Tidak peduli Raja Suci atau orang bijak yang tertindas, tidak ada yang bisa menghalangi tubuh suci. Ye Chen sendiri membunuh orang yang membelakangi mereka. Chaos Cauldron juga tidak menganggur, menjadi sebesar gunung, dan setiap kali berguncang, orang-orang hancur berkeping-keping. Tolong, panggil Kaisar. Kaisar Semu Prasejarah mendesis, bersembunyi di belakang, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Dia adalah seorang kaisar semu di luar, tetapi dia hanya seorang raja suci di reruntuhan. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, kecuali dia putranya, yang dapat menghentikan serangan Ye Chen, dia tidak cukup peduli. Di bawah perintah, lusinan pelangi ilahi membubung ke langit dan tenggelam ke langit. Ye Chen tidak menghentikannya, yang dia inginkan adalah efek ini, untuk menarik lebih banyak pasukan dan kaisar prasejarah. Tekanan pada Kaisar Surga akan banyak berkurang, itu masalah besar, dipukuli saja. Kembali dengan cepat, Kaisar Hong Huang berteriak dengan keras, dan yang pertama melarikan diri. Orang yang kejam seperti Ye Chen terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Ketika tentara datang, mereka dibantai satu persatu dengan hanya beberapa ribu orang. Mereka tidak dapat disangkal bahwa perintahnya berlebihan. Saat orang kuat itu mengenali Ye Chen, dia menjatuhkan helm dan baju besinya, dan masing-masing melarikan diri dengan putus asa, bahkan kehilangan kesombongan sebelumnya. Jika mereka ingin lari, Ye Chen tidak akan melakukannya, kakinya terlalu lemah, seperti plester kulit anjing, mengikutinya seperti bayangan, begitu mereka menyusul, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkannya, darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Aku bertarung denganmu. Seorang bijak prasejarah yang dikalahkan, matanya penuh kegilaan, membakar roh dan asal primordialnya, mengubah dirinya menjadi tubuh, dan berkembang dengan cepat, berniat untuk menghancurkan diri sendiri untuk merusak Ye Chen. Aku akan membiarkanmu meledakkannya. Ye Chen mendengus dingin, dan menendang sage primordial terbang menjauh. Untuk mengatakan bahwa orang bijak terbang ke arah yang sangat khusus, dan mendarat di tengah pasukan besar tanpa memihak, dia ingin menghentikan ledakan diri, tetapi sudah terlambat. Terdengar suara gemuruh, dan dengan orang bijak yang hebat di tengah, lapisan halo menyebar, dan orang kuat prasejarah dengan latar belakang yang lemah musnah di tempat, bahkan jika itu adalah orang bijak yang hebat, itu juga diledakkan sepotong demi sepotong. Bagian. Zundi Hong Huang memuntahkan darah, yang juga terpengaruh, wajahnya dingin, tetapi juga gelap, dan dia memiliki keinginan untuk memarahi ibunya, dan ingin bertanya kepada orang bijak yang meledakkan dirinya, apakah dia dapat membidik dan meledak lagi. Wan Jian Chaozong. Ye Chen mengejar dan meluncurkan gerakan serangan kelompok. Lampu pedang emas semuanya menyatu dengan metode rahasia Sensang, yang dirancang untuk menaklukkan roh primordial, dan juga memberkati kekuatan pedang Dao untuk menghancurkan orang mati. Engah. 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 Satu demi satu, orang-orang prasejarah dan kuat ditusuk satu demi satu, jatuh ke langit, dan meledak menjadi bunga berdarah, gambarnya sangat halus dan indah, setidaknya beberapa ratus orang terbunuh. Kembali dengan cepat. Desis Hong Huang Zun, Ye Chen begitu galak, siapa yang berani berbalik dan bertarung. Sisa-sisa jenderal yang kalah melarikan diri lagi, membakar esensi darah dan energi sejati mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka, masing-masing seperti cahaya. Mereka melarikan diri, dan Ye Chen mengejar mereka, satu di belakang yang lain, disertai dengan ledakan. Adegan itu sangat ironis. Ribuan orang kuat prasejarah, jika mereka bekerja sama, tidak terkalahkan. Sayangnya, dari lubuk hati mereka takut pada Ye Chen dan tidak berniat bertarung. Itu juga karena kekuatan tempur mereka sangat berkurang, dan mereka menangis dan melolong ketika mereka dibunuh oleh satu orang. Untuk mengatakan bahwa yang paling menarik perhatian adalah sisi mereka, dan tempat-tempat lain semuanya mengejar dan membunuh para dewa dan kaisar surga. Sisi ini bagus, Ye Chen mengejar ribuan orang kuat prasejarah sendirian. Setelah membunuh dengan cara ini,
Ribuan orang prasejarah secara bertahap musnah, menghitung mundur, ada kurang dari 1.000 orang. Sekali lagi di laut, Ye Chen masuk dengan satu langkah, dan menghancurkan Kaisar Zun ke langit kosong dengan satu telapak tangan. Kuali kekacauan datang menimpanya. Ini perjalanan yang bagus. Ye Chen mendengus dingin, menutupi langit dengan tangan emas besar, dan menekannya ke roh primordial Kaisar Hong Huang. Tidak, tidak, tidak. Hong Huang Zundi ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa bergerak, hanya menyisakan tubuh jiwanya. Telapak tangan Ye Chen sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi segenggam abu dalam sekejap. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menghantam dari langit yang jauh, dan memotong punggung Ye Chen. Kaisar kehancuran besar telah tiba, dan dia masih menjadi kaisar klan Qiongqi, mengenakan baju perang ungu emas dan memegang pedang pembunuh emas di tangannya, menyapu dengan roh jahat yang mengerikan, setiap inci dewa kaisar. Tubuh diwarnai dengan cahaya peri, mata emas itu, seluas langit berbintang, penuh dengan langit dan bumi, ada agregat Tao yang tak berujung berkembang. Kaisar, selamatkan aku! Teriak Hong Huang Zun, terhuyung-huyung dan melarikan diri ke sisi itu, tetapi orang-orang kuat Hong Huang yang tersisa terhuyung-huyung seolah-olah mereka melihat sedotan, dan tidak ada yang berani untuk kembali. Ye Chen memperbaiki tubuhnya dan berhenti mengejarnya, mata emasnya yang cerah hanya menatap Kaisar Qiongqi, pria itu tidak mudah untuk dipusingkan. Ekaristi, tubuh suci. Kaisar Qiongqi tersenyum dengan semua taringnya terbuka, dan dia melangkah ke langit, matanya penuh dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia sangat bersemangat sehingga dia ingin menjadi gila. Mitos bahwa Ekaristi tak terkalahkan pada level yang sama, sehingga Anda bisa menginjak bahu Ekaristi dan mencapai puncaknya. Kamu tertawa sangat menjijikkan. Ye Chen menarik pedangnya, tanpa senjata, dan auranya langsung mencapai puncaknya. Bunuh! Kaisar Qiongqi menyeringai, menghancurkan langit dengan satu langkah, dan menutupinya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini seberat gunung, dan pola ilahi mengalir di antara telapak tangan dan jari. Ye Chen tidak menjawab, tetapi menanggapi dengan serangan yang kuat, memegang Tai Chi Yin yang di tangannya, menciptakan alam semesta tanpa batas, diberkati oleh Chaos Dao, satu pukulan dapat disebut mendominasi, menembus langit, dan menyesali Qiongqi dengan keras. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan langit runtuh seketika, dan kekuatan kepunahan merajalela. Melihat mereka berdua lagi, telapak tangan Qiongqi berdarah dan berdarah, tetapi tulang tinju Ye Chen juga pecah. Berjuang untuk tubuh fisik yang kuat, tubuh suci tidak sebaik Qiongqi. Keluarga Qiongqi dikenal dengan kekuatan fisiknya, dan itu bukan lelucon. Berkelahi dengan satu pukulan, tidak ada kemenangan atau kekalahan, tetapi Qiongqi bahkan lebih bersemangat, dia menembakkan guntur dan kilat, dan menebas tubuh asli Ye Chen. Ye Chen melarikan diri ke langit, menghindari guntur dan kilat, dan dihindari oleh Qiongqi dengan ribuan metode rahasia. Qiongqi mendengus dingin, 4 cahaya ilahi ditembakkan dari tubuhnya, dan setiap cahaya ilahi adalah bendera formasi, yang dimasukkan ke 4 arah langit yang kosong. Formasi kuno ditata, menyegel langit dan bumi, dan melarang yin dan yang keberuntungan. Ini adalah formasi pembantaian kaisar dari klan Qiongqi. Bendera formasi digunakan sebagai 4 gajah. 1 membunuh tubuh, 1 membunuh jiwa, 1 membunuh sumber, dan 1 membunuh akar Tao. Keempat spanduk saling melengkapi satu sama lain dan saling mengunci. Menurut legenda, Kaisar Qiongqi, yang berada di tingkat Raja Suci, menggunakan formasi ini untuk membunuh seorang bijak agung dan meledakkan dirinya dengan darah roh primordial bijak agung itu, dia mengorbankan 4 panji dengan darah. Hancurkan aku. Qiongqi membentuk segel dengan satu tangan dan menghidupkan kembali formasi pembunuhan. Hancurkan aku. Ye Chen mencibir, dan langsung membuka dunia kekacauan. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya di rumah, biarkan saya menyesuaikan status saya selama sehari, dan kemudian saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat naskahnya. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Episode 1977 dilengkapi dengan baik. Dengan keras, formasi pembunuhan, yang belum memulihkan kekuatannya, dihancurkan oleh dunia yang kacau. Qiongqi sangat terguncang sehingga dia mundur, dan ketika dia berhenti, wajahnya berubah ganas. Dalam pertandingan dengan level yang sama, formasi pembunuhannya selalu tak terkalahkan, tetapi dalam kasus Ye Chen, itu hanya hiasan. Taiksu Dragon dilarang. Pada saat ini, Ye Chen telah mendarat di kehampaan langit, dan sangkar Taiksu tiba-tiba muncul, menjebak Qiongqi, dengan guntur dan kilat mengamuk di dalam, dan rantai besi Taoisme yang saling terkait berderak. Hancurkan. Qiongqi memarahi dengan dingin, tetapi juga dengan sangat keras, dia meninju kandang seperti naga. Feng Shenjue.
Tubuh Ye Chen seperti lampu listrik, dan dia menunjuk alis Qiongqi dengan pedang. Trik kecil. Qiongqi tampak menghina dan tidak menghindarinya, tetapi melihat perisai kecil termanifestasi di antara alisnya, hanya sebesar telapak tangan bayi, bersinar dan keperakan. Paong! Terdengar suara logam dibanting, Ye Chen menunjuk ke Feng Shen, dan menusuk perisai kecil itu dengan tidak memihak. Dengan kekuatan jarinya, dia tidak menembus perisai kecil itu, tetapi memicu percikan terang di atasnya. Fragmen artefak kaisar. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melihat misteri perisai kecil. Itu dikorbankan dari pecahan armor kaisar, dan itu dirancang khusus untuk melindungi gerbang laut ilahi. Kaisar adalah kaisar, dan peralatannya sangat bagus. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Cara hukuman kaisar. Ketika Ye Chen menghela nafas, Qiongqi mendesis dan mengguncang langit, dan pelayan itu membuat gerakan besar lainnya, mengikuti kata-katanya, di atas ketiadaan, petir setebal jari menghantam lurus ke bawah, jumlah yang sangat besar, itu adalah serangan tanpa pandang bulu, seperti badai petir, di bawah langit, dalam jangkauan guntur dan kilat, setiap petir padam sepenuhnya. Engah, engah, engah. Meskipun Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih dipukul, dan lebih dari selusin lubang berdarah keluar dari tubuh suci kuno itu. Kaisar Qiongqi tersenyum, dan cetakan tangannya berubah lagi. Setelah segelnya diperbaiki, sebuah pusaran muncul di tanah, yang sangat besar, gelap gulita dan sunyi, serta mengandung kekuatan melahap yang mengerikan. Karena itu, tanah yang luas itu runtuh inci demi inci, dan tanah yang tebal, bebatuan yang keras, dan gelombang yang berjatuhan semuanya ditarik olehnya. Itu seperti lubang hitam tak berdasar di angkasa, menelan apapun yang dilihatnya. Dan Ye Chen, tanpa memperhatikan, ditelan, dan pusaran yang mengerikan itu tertutup. Kaisar tidak terkalahkan. Melihat Ye Chen ditelan, sisa-sisa Jenderal Hong Huang yang kalah berteriak kegirangan, seolah-olah mereka tahu kengerian pusaran hitam. Setelah ditelan, tidak akan ada kehidupan. Tubuh suci kuno, itu saja. Kaisar Qiongqi tertawa menggoda. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tanah meledak, dan Ye Chen yang tertelan benar-benar keluar. Bagaimana mungkin? Kaisar Qiongqi mengerutkan kening. Kamu ingin menghancurkanku dengan tingkat keterampilan ini, kamu jauh sekali. Tubuh Ye Chen seperti hantu, dan dia membunuhnya dalam sekejap. Ekspresi Qiongqi berubah, dan dia melarikan diri, tapi sudah terlambat, tinju emas Ye Chen telah tiba. Diintimidasi oleh tubuh suci, miskin dan sengsara, dipukuli oleh Ye Chen dari kehampaan di selatan hingga langit di utara. Ahaa! Qiongqi meraung, dan setiap kali dia ingin melawan, dia diinterupsi oleh Ye Chen. Meskipun dia dibebani dengan banyak metode abadi kaisar, dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa mendominasi tubuh fisik, tidak ada gunanya darah dan tulang runtuh di seluruh dunia, berubah menjadi roh yang berdebar, dan kembali ke dunia. Mengenai raungannya, Ye Chen langsung mengabaikannya. Tidak ada tandingan tinju emas. Satu pukulan lebih mendominasi daripada satu pukulan. Itu benar-benar melihat darah. Meskipun ketahanan Qiongqi mendominasi, dia tidak tahan dengan serangannya seperti ini. Sialan kamu. Kaisar Qiongqi sangat marah, dan berjuang setengah dari tubuhnya untuk diledakkan. Setelah bertarung sejenak, dia melarikan diri ke langit. Tubuh yang rusak itu berdarah, dan dia adalah orang yang berdarah. Ayo, lanjutkan. Ye Chen pergi melawan langit, siap memberi Qiongqi satu set lagi. Tapi Qiongqi tidak bodoh, dia telah dipersiapkan sejak lama, menyembuhkan tubuh dewa, membuka hukum terlarang, memanggil penglihatan dan senjata sihir kelahiran, dan melilitkan lapisan baju besi Tao pada tubuh untuk melindungi tubuh asli. Pertempuran hebat pecah, visi melawan visi, senjata ajaib melawan senjata ajaib, dan keduanya naik turun, meluncurkan konfrontasi teknik rahasia. Setiap kali mereka bertabrakan, langit akan pecah, dan retakan ruang angkasa yang mengerikan sering muncul. Penaklukan di tingkat kaisar sangat tragis, dengan darah bercucuran seperti hujan. Qiongqi seperti raja yang abadi, jalan keabadian kaisar berlanjut, dan dia telah memenangkan warisan dari jalan kaisar, tetapi semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Kekuatan Ye Chen mengejutkannya, dan kengerian tubuh suci di generasi selanjutnya seperti yang dikabarkan. Di sisi Ye Chen, dia terkejut bahwa Qiongqi jauh lebih kuat daripada Pangeran Hantu. Dengan kekuatan tempurnya, mudah untuk mengalahkan Qiongqi. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus meluangkan waktu. Orang tua anak, ini tidak sesederhana membicarakannya, juga bukan jenis pembunuhan dan pembunuhan. Untuk bantuan, panggil kaisar. Para jenderal yang kalah yang masih dikelilingi oleh prasejarah dan sunyi sepi, menghancurkan batu giok satu demi satu, dan terus meminta bala bantuan.
Jika satu kaisar tidak dapat menahan tubuh suci kuno, maka dua akan datang, dan jika dua tidak bisa, tiga akan datang. Tujuannya sangat jelas, untuk membunuh Ye Chen, tubuh suci. Satu demi satu, pelangi ilahi naik ke langit dan terbang ke segala arah. Segera, ada ledakan di segala arah, dan tentara prasejarah terdekat bergegas setelah mendengar berita itu, menutupi langit dan menutupi tanah. Pertempuran itu tidak ribuan, setidaknya tidak kurang dari 100.000, dan itu sudah dianggap sebagai tentara biarawan. Selain itu adalah keluarga kaisar prasejarah, dan saya mendengar bahwa ada putra kaisar, atau tubuh suci kuno, semuanya berdarah, ingin membunuh Ye Chen dan mengukir sumber tubuh suci, ini adalah keberuntungan. Hanya saja mereka cepat, dan seseorang lebih cepat dari mereka. Itu adalah sosok yang cantik, mengenakan pakaian perang, dengan jubah garang, memegang pedang peri, dan menginjak lautan awan, seperti seorang jenderal wanita, terkurung dalam senja cahaya peri, dan 3.000 biru benang diwarnai dengan cahaya ilahi. Ini adalah seorang kenalan, Lebih tepatnya, itu adalah istri Ye Chen, Jining Suang. Dia juga datang ke reruntuhan, tiba sebelum Ye Chen, terjebak di dunia rahasia, dan baru saja keluar belum lama ini. Bagaimana dengan mengatakan bahwa pasangan yang telah membuat bayi mengetahui lokasi satu sama lain tanpa transmisi suara? Kelincahan Jining Suang bukanlah penutup, dibandingkan dengan kecepatannya, bahkan Ye Chen pun tidak dekat. Percakapan dibagi menjadi dua bagian. Di pihak Ye Chen dan Kaisar Qiongqi, sangat menyenangkan untuk bertarung. Keduanya juga memiliki pertarungan berdarah. Hukum terlarang sering digunakan. Yang satu lebih ganas dari yang lain, bukan dalam kekuatan tempur, tetapi dalam kecurangan. Perang meningkat lagi dan lagi, menyebabkan sisa tentara Hong Huang mundur dan mundur karena takut akan bencana. Putra Kaisar Hong Huang dan tubuh suci Hong Huang semuanya tak tertandingi dan kejam, dan kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Dapat dilihat bahwa tidak peduli apakah itu perbandingan curang atau kekuatan tempur, Kaisar Qiongqi bukanlah yang baik, dia dipukuli oleh Ye Chen ketika dia memukulnya, berkali-kali dia hampir terpesona. Jika bukan karena fakta bahwa akar Dao Raja rusak, aku akan membunuhmu. Kemarahan Kaisar Qiongqi mengguncang langit, dan dia menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri, menyalahkan akar Dao atas kegagalan ini. Jika Dao Gen tidak rusak, dia akan bisa menghancurkan Ye Chen. Terang, dia menipu dirinya sendiri, mengapa, dibandingkan dengan saya? Ye Chen geli. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, katakan saja, cari alasan. Kata-katanya tidak penting, Kaisar Qiongqi kesal, dia membakar esensinya, dan sebagai ganti kekuatan tempur yang lebih kuat, mata emasnya terpana oleh mata merah. Diwarnai merah, tirani dan haus darah, dengan sepasang wajah, ganas seperti hantu, dia benar-benar marah. Karena kamu memiliki begitu banyak anggota keluarga, aku harus menghancurkanmu terlebih dahulu. Ye Chen datang ke langit untuk membunuh, tanpa tentara atau senjata, hanya sepasang tinju emas, memegang kekacauan di tangannya, menghancurkan semua sihir, dan menyerang dengan dominasi yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia benar-benar mengaktifkan kekuatan tempur puncaknya, hanya karena perhatian Great Desolate Army telah tertarik, dan dia tidak perlu lagi bersembunyi, dia harus menghancurkan Qiongqi sebelum dikepung. Sangat disayangkan bahwa Qiongqi, yang telah membuka metode terlarang, bukan tandingan Ye Chen. Tubuh yang mendominasi dan metode rahasia yang mengerikan semuanya ilusi di bawah kepalan emas Ye Chen. Orang ini menjadi gila, ingin menjadi gila, meraung keras, tidak mau menerima kenyataan ditekan oleh tubuh suci. Siapa dia? Dia adalah putra kaisar. Belum pernah warisan tertinggi dikalahkan seperti ini. Yang hilang dari Ye Chen bukan hanya kekuatannya, tetapi juga kemuliaan mantan kaisar. Tidak ada gunanya berteriak. Ye Chen mendengus dingin, meledakkan separuh tubuh Qiongqi dengan satu pukulan. Ketika raja ini menyembuhkan akar daunnya, dia akan datang dan membunuhmu. Qiongqi meraung marah, menyeret tubuhnya yang berdarah untuk melarikan diri. Karena kamu di sini, jangan pergi. Suara wanita yang dingin datang dari belakang Qiongqi. Mendengar ini, ekspresi Qiongqi berubah, dan dia berbalik dengan agresif, tetapi terbentur pedang. Engah. Darah yang mencolok menyembur keluar, dan kepala Qiongqi berguling ke langit di tempat. Orang yang bergerak adalah Jining Suang yang datang ke sini, dan pedangnya tajam dan tajam. Betapa tertekannya Qiongqi. Hanya menatap Ye Chen, tetapi mengabaikan di belakangnya, dimanfaatkan. Sialan. Qiongqi meraung, meskipun kepalanya hilang, dia masih berdiri tegak, dan dia menamparkan Jining Suang dengan telapak tangannya. Jining Suang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menamparnya dengan tangan batu giok kristal, menggabungkan ribuan teknik abadi, sampai tubuh Qiongqi pecah.
Kepalanya hilang, beraninya kamu begitu kejam. Di belakangnya, Ye Chen muncul, meledakkan langit dengan pukulan, dan menghancurkan tubuh Qiongqi yang rusak menjadi segumpal darah dan menghancurkannya menjadi kabut darah. Tubuh fisik hancur, hanya menyisakan roh primordial, Qiongqi takut, dan terbang menjauh, bahkan dengan tubuh fisik, sulit untuk mengalahkan Ye Chen, apalagi keadaan roh primordial, dia menghadapi dua kaisar dan putra. Kawal, pengawal. Qiongqi meminta bantuan sambil melarikan diri, berharap seseorang akan membantunya keluar dari kesulitan. Hanya perlu beberapa menit bagi pasukan Great Desolate untuk membunuhnya. Dia adalah putra kaisar, dan dia tidak melakukannya. Belum ingin mati. Tetapi sebagai tanggapan atas panggilannya, sisa-sisa prasejarah dan jenderal yang dikalahkan itu, bukannya melangkah maju, semuanya melarikan diri. Menyelamatkanmu. Itu harus bisa diselamatkan. Selain itu, kamu bukan anak dari keluargaku, jadi kenapa mati untukmu? Kenapa wajahmu begitu besar? Melihat klan Hong Huang melarikan diri, Qiongqi sangat marah hingga jiwanya bergetar. Jika aku tidak menyelamatkanmu, aku akan berakhir seperti ini. Alasan mengapa klan Hong Huang tidak menyatukan langit adalah karena urusan mereka sendiri. Sudah ada dua kaisar besar di jalan, dan kamu juga turun sebagai teman. Kata-kata Ye Chen agung dan dingin, dan pedangnya padam, menembus langit, dan Qiongqi, yang masih melarikan diri, ditusuk oleh pedang. Vitalitas Qiongqi juga ulet, dan dia tidak terbunuh. Sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak mati, dan Ji Ningsuang, pedangnya tidak lebih lemah dari Ye Chen. Aku tidak mau. Mata Qiongqi melotot, pupil matanya mengerut, dan dia meraung, yang berasal dari jiwanya. Setelah tidak aktif untuk selamanya, dia memilih untuk membuka segel dalam kehidupan ini. Dia pikir dia bisa melanjutkan mitos generasi ayahnya di jalan, sebelum dia mencapai akhir, dia akan mati di tengah jalan. Ini adalah kebencian putra kaisar, yang lahir di bawah kemuliaan kaisar pertama, tetapi akan dimakamkan dengan enggan. Episode 1978 Suami dan Istri. Engah. Dalam raungan Qiongqi yang tidak rela, roh primordialnya dipotong oleh Ji Ningsuang dengan pedang. Putra kaisar lainnya, berubah menjadi debu sejarah. Sebidang tanah ini menjadi sunyi karena pembunuhan Qiongqi, retakan di angkasa perlahan sembuh, tetapi dunia yang hancur ini sulit untuk dipulihkan, dan diwarnai dengan darah kaisar. Mengapa kamu tidak mengatakan itu putra kaisar, dia sangat kaya. Ye Chen melihat tas penyimpanan Qiongqi dan menghela nafas. Dibandingkan dengan para pangeran itu, harta kaisar benar-benar lebih banyak. Di mana tubuh kaisar ular? Ji Ningsuang menatap Ye Chen. Hancur. Ye Chen kembali dengan santai, masih menghitung piala, memegang manik ajaib di tangannya, melihat, dan yakin itu adalah harta karun, jadi dia menghela nafas lega dan menyekanya dengan lengan bajunya. Ji Ningsuang tertawa terbahak-bahak. Kehancuran setengah kaisar mengejutkan seluruh dunia, tetapi ketika menyangkut Ye Chen, dia menanggapi dengan begitu santai. Orang-orang yang pernah membantai kaisar itu berubah-ubah, dan dia sudah terbiasa. Itu semua karena 6 dunia manusia. Ye Chen melanjutkan, setelah selesai berbicara, dia menggosok bagian tengah alisnya, namun, menyebut kedua orang gila itu benar-benar menjengkelkan, mereka melemparkanku lubang hitam dan melarikan diri, dan bahkan menculik Phoenix Qin Yurui, prajurit kaisar, menyebabkan saya hampir musnah oleh iblis surgawi. Terima kasih kepada Jiang Taixu dan 4 kaisar Chu besar kami yang tiba tepat waktu, jika tidak, Anda akan menjadi janda. Ji Ningsuang sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen memasuki lubang hitam dan memiliki pengalaman seperti itu. Ayo, ini adalah harta karun. Ketika Ji Ningsuang mengerutkan kening, Ye Chen menyatukan sepotong kecil perisai di antara alisnya. Perisai kecil ini milik Kaisar Qiongqi. Membunuh roh primordial musuh dan mundur dapat melindungi tubuh asli, yang mana adalah harta rahasia di langit. Kamu lebih membutuhkannya, kata Ji Ningsuang, hendak mengeluarkan perisai kecil itu. Kalian berdua, seberapa sopankah kalian? Terima kasih. Ji Ningsuang tersenyum. Sudah waktunya kita pergi. Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi pedang di tangannya, mencapai langit dalam satu langkah. Ji Ningsuang mengumpulkan pikirannya, dan mengikuti. Pasukan besar telah mengepung, dan masih ada banyak pangeran agung, dan mereka harus bertarung. Jika mereka dikepung, pertempuran berdarah hidup dan mati tidak akan terhindarkan. Keduanya memiliki gerakan yang luar biasa, dan kecepatan mereka bahu-membahu. Dari kejauhan terlihat seperti dewa perang, seperti ratu, dan itu benar-benar pasangan yang cocok. Melihat sekeliling, awan gelap bergulung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan pasukan prasejarah melonjak seperti gelombang, membentuk pengepungan, pembunuh dan tirani,
mengamuk di antara langit dan bumi, menelan satu demi satu binatang prasejarah. Terutama klan Qionqi, pertempuran itu adalah yang terbesar dan paling kejam. Lusinan Kaisar Semu memimpin untuk membunuh, diikuti oleh orang kuat Qionqi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memiliki mata merah darah, menggertakkan gigi, dan mereka sangat ganas. Tablet giok Yuanshen Kaisar Qionqi disimpan bersama mereka, tetapi baru saja, tablet giok itu rusak, yang membuktikan bahwa Kaisar Qionqi telah mati, dan sebagai Kaisar Semu dari klan Qionqi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ye Chen, keluargaku dan kamu tidak akan pernah mati. Kaisar Qionqi menggeram seperti anjing gila. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Ye Chen sepertinya mendengarnya, dan kata-katanya bergema, menyebar ke seluruh dunia. Bunuh, terlepas dari hidup atau mati. Di depan, teriakan pembunuhan mengguncang langit, dan pasukan prasejarah di sekitarnya mulai terlihat, dan bayang-bayang seperti gonggongan. Lautan, menutupi langit dan menutupi bumi, semua kelompok etnis di prasejarah dan terpencil, bercampur menjadi satu, atau pedang terbang di kaki mereka, awan dan kabut terbang, atau mengendarai kereta, pertempurannya cukup besar. Seperti arah ini, tiga pihak lainnya juga seperti ini. Dengan postur ini, tidak hanya pasukan besar, tetapi juga Kaisar, yang telah mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chen. Tembak dalam satu nafas. Ye Chen memimpin, membuka tubuhnya yang mendominasi, dan bergegas ke formasi musuh, terlepas dari klan atau klan mana, dia menyapu dengan pedangnya, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke langit dengan darah. Ji Ningsuang juga cukup ganas, dengan pedang surgawi berdentang di tangannya, energi pedang nirwana meluap, dan dia memotong sungai peri dengan satu pedang. Siapapun yang terkontaminasi akan dikubur. Jalan berdarah sangat menyilaukan. Ketika orang kuat prasejarah melihatnya, wajahnya berubah kagum. Yang paling menakutkan adalah Kaisar Hong Huang. Geng Kaisar Semu, yang paling pintar, mundur ke belakang dan membiarkan bawahan mereka bergegas membunuh mereka. Tugas mereka adalah menunda waktu agar tiga pasukan lainnya bisa datang dan bergabung untuk mengepung dan membunuh mereka. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen berteriak seperti guntur, memotong orang bijak dengan telapak tangannya, memutar tangannya dengan pedang, dan kepala orang bijak kedua dipenggal, dan kemudian dia membasmi orang bijak ketiga dengan satu kaki, dan membunuhnya. Jalan darah berjuang lebih lama dan lebih jauh, dan yang prasejarah dan kuat terkubur berkeping-keping. Ji Ningsuang tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi pencuri itu menakutkan, dan setiap pedang tidak ambigu. Mengingat keganasan keduanya, orang kuat dari dunia prasejarah meluncurkan formasi, ribuan formasi pembunuhan diatur, dan Kaisar Semu sendiri yang bertanggung jawab atas itu. Ji Ningsuang segera melemparkan metode rahasia, dan bertukar tempat dengan orang kuat di masa lalu. Ye Chen juga menyelinap pergi, fokus pada orang bijak yang agung, bukannya mengubah ruang. Dengan baik, arai pembunuhan tidak mengenai mereka berdua, tetapi membunuh satu demi satu dari bangsanya sendiri. Penjara ruang. Hong Huang Zundi sangat marah. Di bawah perintah, setidaknya ribuan orang bijak dari kehancuran besar memindahkan segel yang sama, menyegel langit, bumi, dan alam semesta. Pada saat yang sama, formasi pembunuhan dihidupkan kembali, dan formasi itu seperti hujan ringan. Tentu saja, mereka masih terlalu meremehkan Ye Chen dan Ji Ningsuang, mereka tidak bisa menggerakkan langit dan mengubah dunia, tetapi gerakan mereka misterius, meskipun ada banyak pembunuhan, mereka dapat dengan mudah menghindarinya, dan kehidupan prasejarah yang kuat meragukan. Bajingan. Hong Huang Zundi sangat marah hingga dia ingin menyemburkan darah. Pelajaran berdarah, jika Anda tidak berani bertarung dengan gegabah, jika Anda bertarung seperti ini lagi, orang prasejarah akan sangat menderita. Meskipun susunan pembunuhan berhenti, Ye Chen dan Ji Ningsuang membunuh lebih ganas lagi. Ye Chen ada di tanah, di pasukan liar. Ji Ningsuang ada di atas, fokus menyerang dan membunuh orang kuat Sutian. Kerja sama keduanya begitu sempurna, tidak perlu komunikasi verbal, pemahaman diam-diam telah lama terukir di jiwa, serangan utama satu sama lain, saling membantu, orang kuat prasejarah yang tertegun dan terbunuh dikalahkan. Setelah melihat Raja Cujiang dari dunia bawah, pasangan itu menghela nafas. Ketika berbicara tentang menantu perempuan Ye Chen, Ji Ningsuang sombong. Bahkan Chu Xuan tidak bisa menyamai poin ini. Dongshen Yaoqi memang pantas mendapatkan reputasinya, kekuatan tempur dan pemahamannya tentang Tao tidak kalah dengan Ye Chen. Tidak heran bahkan kilin yang liar pun tidak cocok untuknya. Ye Chen tidak lupa untuk melihat ke atas ketika dia menyerang, dan tidak bisa menahan senyum. Dia sangat senang memiliki menantu perempuan seperti itu. Hukum yang bisa melawan. Hati-hati, ada anak kaisar. Ji Ningsuang mengirimkan transmisi suara.
Artinya, 2 pasang 2. Ye Chen juga melihat bahwa di belakang pasukan, roh jahat itu berjatuhan, itu adalah Kaisar Scorpio dan Kaisar Jinni, satu dengan baju besi perak dan rambut ungu, dan satu dengan mata berdarah di jubah ular sanca, keduanya bermartabat dan penuh vitalitas, langit mengerikan, Tao terungkap, dan berbagai penglihatan misterius terjalin dan menari bersama. Minggir. Kedua kaisar ini, dengan genit, mulai membersihkan lapangan sebelum mereka terbunuh, karena takut pasukan suku prasejarah secara tidak sengaja akan memusnahkan Ye Chen dan Jining Suang. Belum lagi, kata-kata mereka sangat efektif, dan orang kuat prasejarah yang akan dimusnahkan mundur ke kedua sisi satu demi satu. Dengan bantuan putra kaisar, mereka senang berada di waktu luang. Siapa yang ingin mati bodoh? Saat berbicara, kedua kaisar membunuh bersama. Yang lucu adalah target mereka adalah Ye Chen, dan mereka berjuang untuk menjadi yang pertama, tetapi mereka mengabaikan Jining Suang. Ye Chen terhibur, apakah aku kesemek yang lembut? Apakah semua orang mencoba mencubit saya? Jining Suang juga malu, apakah saya sangat lemah? Mereka semua membenciku. Bahkan, mereka berdua terlalu banyak berpikir. Anehnya, reputasi tubuh suci terlalu kuat, jika rumah tangga profesional Tudi membunuhnya, itu akan cukup untuk menyebarkan api ke seluruh dunia, dan kemuliaan tertinggi Ye Chen juga akan diberkati pada mereka. Terus terang, itu kesombongan di tempat kerja. Jining Suang telah bergerak, melintasi langit yang kosong, menghentikan Kaisar Scorpio, setuju, 2 untuk 2. Keluar, aku tidak tertarik padamu. Kaisar Scorpio mendengus dingin, dan segel yang menghancurkan bumi datang. Jining Suang tetap diam, dan menghancurkan segel penghancur surga dengan satu telapak tangan. Scorpio kembali terkejut, dan sedikit terkejut, dia pernah mendengar nama Dewa Timur, tapi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Untuk sementara, dia menjadi sangat tertarik pada Jining Suang. Lihat lebih dekat, ya. Gadis ini terlihat baik-baik saja, tetapi jika dia tidak terlihat baik, dia masih bisa diambil kembali menjadi Nyonya Yashai, seorang laki-laki. Semua orang menyukai wanita cantik, apalagi kecantikan nomor 1 di Eastern Wasteland. Menarik. Scorpio menjilat lidahnya, dan menyerang dengan senjata ajaib. Ekspresi Jining Suang acuh tak acuh, dia melambaikan lengan gioknya dengan ringan, mengembangkan Taoisme, dan memaksa senjata ajaib dengan tangan kosong. Paong! Dengan suara, senjata ajaib Scorpio terbalik dengan telapak tangan. Kali ini, Scorpio tidak tenang lagi, senjata ajaib itu terhubung ke tuannya, Jining Suang menamparnya dengan keras, dan dia mundur selangkah. Scorpio tidak berani gegabah, dan sudah menanganinya secara diam-diam. Keduanya bertarung, dan itu langsung terbuka. Di sisi lain, Jin Yan memenuhi keinginannya dan membunuh Ye Chen, menyeringai, aku akan membunuhmu. Siapapun yang mengatakan itu akan menunggumu di jalan Huang Kuan. Ye Chen mencibir dan memanggil dengan telapak tangan. Jin Yan kesal, dan dia mengepalkan tangan emasnya, mengguncang Ye Chen. Ada ledakan, dan Jin Yan, yang masih sombong beberapa saat yang lalu, sangat terkejut hingga memuntahkan darah. Telapak tangannya meledak, dan dia mundur, setiap langkah yang dia ambil, ruang di bawah kakinya hancur. Sangat kuat. Jin Yan berubah warna. Jika pukulan ini adalah standarnya, dia akan benar-benar dikalahkan. Kamu dan Qiongqi hampir sampai. Ye Chen menginjak Suksu, membunuhnya dalam satu langkah, dan mengayunkan pedangnya untuk memotong. Kesombongan. Jin Yan langsung menyembuhkan telapak tangannya dan berubah menjadi perisai untuk memblokir. Di blok ini, dia terhuyung-huyung di tempat, hampir berlutut, tenggorokannya terasa manis, dan dia menyemburkan darah lagi. Bagaimana mungkin? Orang-orang Jinyi yang menyaksikan pertempuran dari segala arah juga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Kaisar mereka, yang dianggap sebagai dewa di klan, dipuja selama beberapa generasi, dan sekarang kedua putaran itu benar-benar dikalahkan. Bagaimana mungkin? Orang-orang Scorpio juga terkejut. Mereka melihat Jining Suang dan Kaisar Scorpio. Kaisar Jinyi tidak berlutut, tetapi Kaisar Scorpio melakukannya, dan dipenggal oleh Jining Suang. Pemandangan itu, di mata orang-orang Scorpio, sangat mempesona saat ini. Kaisar, itu adalah kaisar dari keluarga Scorpio. Dia hanya berlutut kepada kaisar, tetapi mengapa dia berlutut kepada orang lain? Namun, di bawah tatapan semua orang, kaisar mereka berlutut. Malu, ini memalukan, bukan hanya putra Scorpio, tapi juga Kaisar Scorpio. Bunuh. Kaisar Scorpio meraung, tiba-tiba berdiri, dan mengubah dirinya di tempat. Bunuh. Kaisar Jinyi juga marah, memperbaiki sosoknya, membuka metode terlarang, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat, mungkin karena auranya terlalu kuat, jaketnya pecah, memperlihatkan lengan emasnya, merah. Di tubuh bagian atasnya yang telanjang,
pola guntur dan kilat terwujud, yang merupakan pola Shenzang. Episode 1979 membunuh Dewa Timur. Ledakan. Ledakan. Alam semesta bergetar dan langit bergetar. Barisan 2 lawan 2, satu tim suami dan istri, satu sisi 2 kaisar dan putra prasejarah, pertarungan itu seperti bencana. Kalajengking telah berubah menjadi tubuhnya sendiri, dan tubuhnya setinggi gunung. Jinni melepaskan hukum terlarang, dan kekuatan tempurnya meningkat drastis. Namun, ini sepertinya tidak berguna. Meskipun Scorpio besar, kecepatannya ditekan oleh Jining Suang. Dengan tubuhnya yang besar, jurangnya menakutkan, dan ada darah merah yang keluar. Adapun Jin Yi, itu bahkan lebih menyedihkan. Meskipun kekuatan tempurnya telah meroket, pemahamannya tentang Dao jauh lebih rendah daripada pemahaman Ye Chen. Tidak masalah bahwa Ye Chen, fisik suci, adalah tirani, tetapi Dewa Timur sangat menakutkan. Orang-orang prasejarah yang menyaksikan pertempuran terus berteriak dengan takjub, dan mereka mampu melawan seorang kaisar, betapa menakutkannya kekuatan tempur mereka. Kedua orang ini sangat berbakat, mereka harus mati. Kaisar Semu Hong Huang juga memiliki cahaya dingin di mata mereka. Waktu yang cukup, bagi Hong Huang, itu pasti bencana. Terus panggil tentara, terus panggil kaisar. Lebih banyak orang prasejarah menghancurkan slip batu giok dan memutuskan untuk membunuh Ye Chen dan keduanya tidak peduli berapa banyak yang mereka bayar. Setelah menerima panggilan untuk bantuan, pasukan besar yang masih mengejar dan membunuh Kaisar Langit mengubah arah satu demi satu, langsung menuju untuk membunuh bagian langit dan bumi ini. Puluhan kaisar masa lalu juga mengarahkan tombak mereka. Para pangeran surga yang masih melarikan diri, melihat bahwa Hong Huang tidak lagi mengejar dan membunuh mereka, mereka membekukan tubuh mereka satu demi satu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jelas, ada orang di Hong Huang yang ingin membunuh lebih dari saya. Putra Kaisar Suangu, Tian Suo naik ke puncak, memandang ke langit yang jauh, dan bergumam, kemungkinan kaisar lain dikepung. Itu, bisa jangan menjadi Mingjue lagi. Baizi terbatuk kering, dia terpencar lebih awal, dia benar-benar tidak melihat sosok Mingjue, dia tidak bisa menjamin orang-orang di sekitarnya, dan itu adalah Mingjue lagi, yang selalu membuat orang khawatir. Mengapa? Apakah kamu berharap aku dikepung? Kamu tertawa, dan Mingjue mewujudkan tubuh aslinya di puncak gunung, dan Xiao Chen ada di sampingnya. Darah mengalir, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu sangat sengsara diburu oleh Hong Huang. Lari lebih cepat kali ini. Bai Zibai melirik Mingjue, jangan mempermalukan tuanmu. Cih, Ming tidak menganggapnya serius. Pergi dan lihatlah. Jika itu benar-benar kaisar surga lainnya, kami dapat membantu. Xiao Chen menelan ramuan, membawa tombak besar dan turun gunung, kekuatan pemulihannya juga sombong, dan auranya mencapai puncaknya. Lagi, Mingjue, Baizi, dan Tian Suo berangkat bersama. Seperti mereka, para kaisar dan putra langit yang terpencar berkumpul kembali. Di antara mereka, ada juga beberapa orang yang bukan putra kaisar, tetapi sekuat putra kaisar, seperti putra Dewa Matahari dan Bulan Zian, seperti Zhou Wang Songyu Timur, seperti Unicorn Prasejarah dan 9 Debu, mereka semua adalah tuan yang takut dunia tidak akan kacau tidak peduli di mana kegembiraannya, mereka suka bergabung dengan orang-orang yang kejam. Ada kekacauan lain di reruntuhan Tianzun, semua karena pasukan biksu yang bergegas. Putaran pengepungan ini bahkan lebih buruk daripada yang dilakukan Mingjue dan Xiao Chen. Menghitung orang kuat prasejarah, jumlahnya tidak kurang dari 3 juta, dan mereka adalah penuh aura pembunuh. Bunuh Dongshin. Eksekusi Ekaristi. Minuman keras semacam ini bergema di seluruh dunia. Kaisar surga mendengar kata-kata ini, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka akhirnya menemukan siapa yang menjadi sasaran Hong Huang kali ini. Pasangan itu sangat sengit, tidak heran Hong Huang bertarung seperti ini. Ledakan. Ledakan. Ketika keempat sisi dikepung, dunia tempat Ye Chen dan yang lainnya bergetar dan semakin bergemuruh. Dalam kegelapan, kekacauan itu hancur, dan itu juga mengejutkan. Itu terlalu besar. Ye Chen menebas Jinni dengan pedang, dan melihat sekeliling, dan dari jarak jauh, dia masih bisa melihat Wang yang gelap. Lautan, itulah laut, lautan manusia. Semakin hidup semakin baik, Jining Suang berbicara dengan lembut, dan tersenyum dalam pada Ye Chen. Mata yang jernih dan indah itu tidak ternoda oleh kotoran dunia. Di kedalaman mata, ada kilatan petir. Ye Chen mengangkat alisnya, melihat jejak kilat di mata Jining Suang, dia terkejut sesaat, lalu tersenyum. Bunuh. Kaisar Jinyi bergegas maju, mengorbankan rantai pengunci jiwa, dan mengikatnya ke Ye Chen Yuanshen. Ye Chen memarahi dengan dingin, memotongnya dengan ayunan pedang, membalik telapak tangannya, dan menyemburkan darah dari mulut Jinni.
Sayang sekali Jinni berada di level kaisar. Jika berada di level pangeran, telapak tangan ini cukup untuk bunuh dia. Jinni menstabilkan sosoknya dan mengamuk, dengan rambut acak-acakan, dia tidak memiliki sedikit pun keagungan kaisar, tetapi dia lebih terlihat seperti orang gila, meraung gila, hatinya hancur karena amarah. Panggil, aku akan membiarkanmu menelepon lagi. Ye Chen menebas dengan pedang, dan ketika pedang itu jatuh, tiba-tiba pedang itu menjadi setinggi 100 kaki, membelah langit dan bumi, dan naga emas yang ditebas itu setengah berlutut, dengan seteguk darah tua menyembur mendominasi ke samping. Ahaa! Putra Kaisar Emas itu gila, tiba-tiba mengubah tubuhnya setinggi gunung, dan mata darahnya sebesar tong anggur. Di depannya, Ye Chen sangat kecil, jenis yang bisa diinjak-injak sampai mati olehnya. Tapi siapa Ye Chen? Dia adalah orang kejam yang tak tertandingi, dan dia juga memiliki metode rahasia. Dia membuka penampilannya yang mendominasi lagi, mengangkat tingginya 100 kaki, dan pedang Dao di tangannya juga menjadi lebih besar. Meskipun dia tidak setinggi Jinni, dia hampir sama. Tubuh emas, penampilan yang mendominasi, dan dua raksasa bertarung bersama, dan fluktuasi pertempuran sangat menghancurkan, dan orang kuat prasejarah yang menyaksikan pertempuran itu terpengaruh satu per satu. Terlihat Jinni masih kurang baik, sering terluka, darah memancar, berkumpul menjadi aliran kecil, tulang roboh, meledak di langit, diledakkan berulang kali, dan sembuh berulang kali. Ki dan darah Ye Chen naik, dia tidak menggunakan pedang Dao, dia hanya menggunakan tinju emas, dan darah serta tulang Kaisar Jinni terbang beterbangan. Masih kalimat yang sama, mudah untuk mengalahkan Kaisar, tetapi sulit untuk membunuh Kaisar, putra Kaisar, warisan Kaisar, seberapa kuat garis keturunannya, betapa sombongnya kekuatan pemulihan, meski hanya setetes darah yang tersisa setelah mengalahkan Kaisar, dia masih bisa membentuk kembali tubuh emas, Del. Keberadaannya terlalu sulit untuk dibunuh, yang merupakan hal yang paling menakutkan bagi Kaisar dan putranya. Ye Chen tidak berani santai, dia meninju satu demi satu, pukulan itu melihat darah, dan dia tidak memberi Jin Yan kesempatan untuk bernapas. Di sisi lain, Kaisar Scorpio cukup sengsara. Lengannya dilepas oleh Jining Xuang, dan setengah dari kepalanya yang besar dipotong. Dia bukan lawan di tubuhnya, tetapi dia diubah menjadi bentuk manusia, dan dia masih kalah dari Jining Xuang. Bajingan! Klan Scorpio yang kuat berteriak dengan keras, dan bergegas untuk membunuhnya. Bunuh! Orang-orang kuat dari klan Jinyi tidak bisa duduk diam, dan ada banyak kebisingan. Ada begitu banyak orang kuat yang menonton pertempuran di sini. Jika Ye Chen dan Jining Xuang membunuh Kaisar, itu tidak masuk akal. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan geng. Satu pemikiran tentang dunia bunga, buka. Jining Xuang memarahi dengan ringan, kelopaknya jatuh di seluruh langit, ilusi dan indah, setiap kelopak melekat pada prinsip-prinsip Taoisme, menyatu dengan langit dan bumi, menentang surga dan dunia. Semesta. Segera, Jining Xuang menghilang, bersama dengan Kaisar Scorpio. Dia membuka ruang yang berbeda, dan tahun itu, dunia bunga adalah cara keabadian seorang kaisar, cara untuk melarikan diri dari tubuh. Ubah alam semesta menjadi debu. Ye Chen juga mendengus dingin, memadatkan ruang berdebu, dan melarikan diri ke dalamnya, dan bahkan Kaisar Jinni diseret olehnya. Satu lawan satu adalah satu lawan satu, tetapi Anda tidak dapat dikalahkan oleh kelompok. Lihat, cari cepat. Kedua pembangkit tenaga itu berteriak keras, mereka mengerti arti Ye Chen dan Jining Xuang, ini untuk membunuh Kaisar dengan paksa. Mereka perlu menemukan ruang yang berbeda dan ruang berdebu sesegera mungkin, jika terlambat satu detik, Kaisar keluarga mereka dapat dihancurkan, masalah ini sangat sulit. Ribuan pria kuat semuanya terbuka untuk mengintip kekuatan gaib, mencari inci demi inci, dan wajah mereka biasanya tidak jelek. Adapun ras prasejarah lainnya, mereka semua bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, mereka pergi, mereka masih berdiri diam, dan mereka bahkan sedikit sombong, toh mereka bukan anak saya, jadi mereka tidak merasa buruk ketika mereka mati. Bibir Hong Huang mati dan giginya dingin. Kamu tidak mengerti kebenaran ini. Jin Yan dan Scorpio Zundi berteriak dengan marah. Lihat, lihat, cari. Setelah diteriakkan oleh kedua ras ini, ras prasejarah lainnya bergabung satu demi satu. Mereka datang, dan mereka semua mencari mereka, tetapi mereka berpura-pura tidak berbisnis. Buat pikirkan bahwa bahkan jika Anda menemukannya, Anda tidak akan mengatakannya, berharap putra Jinyi dan Scorpio akan dihancurkan, yang akan dianggap sebagai bentuk terselubung untuk melemahkan kedua klan. Saya mencari di sini, tetapi di ruang yang berbeda dan ruang debu, pertempuran sedang berkecamuk. Kaisar Scorpio dihancurkan dan dipukuli, dan Kaisar Jinyi juga ditekan, dan tubuhnya yang dipukuli hampir hancur.
Mereka ingin keluar, tetapi ruang yang berbeda dan ruang debu sangat misterius, dan butuh waktu untuk menerobos. Ye Chen dan Jining Suang tidak akan memberi mereka waktu, juga tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Senang bertarung satu lawan satu, tidak ada yang mengganggumu. Ye Chen menyerang Bajue, satu demi satu dengan kekuatan mistik, dan dia masih ceria. Sebelumnya, kalian berdua bertarung untuk membunuhku. Bunuh. Kaisar Jinyi gila, matanya merah, dia membakar darahnya, dan menyerang serta membunuh Ye Chen. Kamu jauh di belakang, kata Ye Chen dengan dingin, dan menjatuhkan Jinni dengan satu telapak tangan. Ah! Jin Yan meraung, ingin berdiri dan bertarung lagi. Turun untukku. Ye Chen Lingtian menamparkan lagi, dan Jin Yi, yang baru saja berdiri, menempelkan seluruh karakternya di tanah. Dia ingin bangun, tetapi Ye Chen sudah tiba, dan dia mencubit lehernya dengan satu tangan dan menekannya dengan kuat ke tanah dengan tangan lainnya, memegang kuali ilahi Daluo, dia memukulnya ke arah kepala Jin Yan. Engah! Kepala besar putra kaisar dihancurkan di tempat, dan jiwanya ditarik keluar oleh Ye Chen. Bunuh, bunuh, bunuh. Meskipun hanya keadaan purba yang tersisa, Kaisar Jinyi masih meraung, mencoba membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa. Tanpa tubuh fisiknya, kekuatan tempurnya kurang dari 60%, dan miliknya keadaan puncak tidak sama sekali, lawan Ye Chen, belum lagi, memiliki kurang dari 60% kekuatan tempurnya yang tersisa. Bunuh aku di kehidupan selanjutnya. Ye Chen mendengus dingin, mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan jalan keheningan mengikuti, melenyapkan pikiran dan kebijaksanaan Jinni, hanya menyisakan kekuatan Yuan Shen, yang ditelan oleh Chaos Cauldron. Putra kaisar lain dimakamkan, dan dia tidak mau mati. Setelah membunuh naga emas, Ye Chen sedikit terhuyung-huyung, melawan dua kaisar bola balik, dia membuang banyak, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dia memasukkan ramuan ke dalam mulutnya, dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan konsumsinya sendiri. Pada saat ini, ruang debu runtuh, tetapi ditembus dari luar. Namun, sudah terlambat, Jinni sudah mati. Ye Chen dipaksa keluar, mengambil terlalu banyak langkah, naik ke kehampaan, dan pasti telah melewati serangan pria emas yang kuat. Ledakan. Tidak menunggu Jin Yi yang kuat untuk membunuh Sutian, langit meledak, dan tubuh roh purba jatuh. Itu adalah putra Kaisar Scorpio, yang tubuh fisiknya juga dihancurkan, hanya menyisakan roh primordial, membakar kekuatan roh primordial, menerobos ruang yang berbeda dengan seluruh kekuatannya, dan dengan panik melarikan diri ke Scorpio yang kuat. Simpan saya. Bantuan cepat. Putra Kaisar. Kaisar Scorpio Zun meraung, membunuh ketiadaan. Hancurkan, Jining Suang berkata dengan dingin, sinar cahaya peri keluar dari antara alisnya, itu adalah perisai kecil yang diberikan oleh Ye Chen, dilemparkan dari pecahan tentara Kaisar, didedikasikan untuk menjaga dan membunuh roh primordial. Scorpio, pukulan ini adalah pukulan mematikan. Engah. Di bawah perhatian semua orang, roh primordial Scorpio ditebas dan langsung berubah menjadi kepulan asap. Scorpio yang kuat yang datang untuk menyelamatkan tidak mengejar. Ketika mereka terbunuh, yang bisa mereka dengar hanyalah raungan Scorpio. Episode 1980 ini adalah bagian yang langka. Bunuh. Pusat kekuatan kedua klan mengguncang dunia dengan amarah, dan menyerang Ye Chen dan Jining Suang, kekuatan magis, seni rahasia, formasi senjata sihir, tekanan luar biasa, kedua kaisar musnah, dan keadaan pikiran bisa dibayangkan. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Ye Chen masih kuat, dan kekuatan tempurnya telah kembali ke puncak. Dia dan Jining Suang berdiri berdampingan, dan mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Adapun suku prasejarah lainnya, mereka menjadi penonton lagi. Pertama, mereka takut pada Ye Chen dan Jining Suang, dan kedua, mereka berharap Jinni dan Scorpio menjadi umpan meriam. Selama Ye Chen dan Ye Chen ditahan, semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Tanpa bantuan mereka dalam pertempuran, dengan hanya beberapa ribu orang dari klan Jinyi dan Scorpio, bagaimana mereka bisa mengalahkan Ye Chen dan yang lainnya? Semua pusat kekuatan prasejarah musnah, belum lagi mereka berdua tidak terluka, tapi menderita kerugian besar. Sepotong langit dan bumi ini berlumuran darah, dan tanahnya berlumuran tulang dan bendera pertempuran yang patah. Bajingan. Kedua Zundi meraung, mereka memarahi Ye Chen dan yang lainnya, dan mereka juga memarahi suku lain dari kehancuran besar. Mereka menyaksikan kekuatan pertempuran kehancuran besar dimusnahkan sedikit demi sedikit, tetapi mereka masih berdiri. Ye Chen dan Jining Suang tidak peduli tentang ini dan itu, mereka hanya peduli tentang pembunuhan. Hong Huang tidak bersatu, dan mereka saling mengalahkan. Saya tidak tahu kapan, dunia sunyi senyap. Orang-orang kuat dari suku Jin dan Scorpio tidak terus menyerang.
Melihat jumlah mereka turun dari beberapa ribu menjadi beberapa ratus. Mereka semua dibunuh oleh Ye Chen dan yang lainnya, hampir memusnahkan seluruh pasukan. Di Sutian, Ye Chen dan Jining Xuang berdiri di sana, pembunuh dan roh jahat menari bersama, berlumuran darah prasejarah. Mereka tampak berdiri bahu-membahu dengan legenda dan mitos, menghadap ke dunia, memandang ke bawah ke dunia. Inilah kekuatan Dewa Perang dan Ratu. Di mata dunia, sosok mereka lebih mencolok daripada yang menghanguskan matahari. Melihat mereka berdua, semua orang prasejarah mundur, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Sepasang mata itu penuh ketakutan, dan tangan yang memegang pedang gemetar bagi mereka yang lemah pikirannya. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga dari klan Scorpio dan Jinyi sedang mundur. Melihat putra kaisar dihancurkan dengan matanya sendiri, tetapi tidak berani membalas dendam, kedua orang itu adalah dua dewa kematian yang menakutkan, ayah dan anak kaisar telah dipenggal, yang berani bertarung, takut, semuanya takut. Sungguh ironi dalam adegan ini. Ratusan ribu orang kuat prasejarah, termasuk Zundi dan Raja Suci yang ditekan menjadi Raja Suci, mengepung kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berani bertarung. Bunuh Dewa Timur, bunuh tubuh suci. Ribuan ketenangan akhirnya dirusak oleh minuman keras dari segala arah. 3 juta pasukan prasejarah telah tiba. Melihat dari kejauhan, ada awan dan kabut yang bergulung ke segala arah, menutupi bumi, berdiri penuh di langit, udara prasejarah melonjak, bendera pertempuran prasejarah berkibar dengan keras, momentumnya terhubung, dan dunia yang tertutup tidak memiliki lampu. Lusinan Kaisar prasejarah juga tiba. Putra-putra Kaisar Agung, semuanya mengesankan, mengenakan baju besi kuno, penuh vitalitas dan darah, dan garis keturunan yang mendominasi membuat orang prasejarah tidak dapat menahan diri untuk merangkak, seolah-olah mereka adalah kaisar keabadian. Kali ini, orang kuat prasejarah yang masih mundur mendapatkan kepercayaan diri. Terutama dua klan Scorpio dan Jinlin, dengan mata galak, merah berlumuran darah, menggertakkan gigi karena marah, wajah mereka dipelintir dengan ganas, seperti setan neraka. Sayang sekali mereka menunggu bala bantuan, tetapi kaisar mereka tidak menunggu, dan terkubur dalam debu sejarah. Dalam pertempuran ini, kerugian kedua klan begitu besar sehingga mereka hampir tidak bisa mengelak dari tanggung jawab mereka. Sambil berbicara, Great Desolate Army mendekat tanpa batas. Dibandingkan dengan Hong Huang, Ye Chen dan Jining Xuang yang dikelilingi di tengah seperti dua butir pasir di lautan. Kudengar mereka adalah suami dan istri. Di puncak gunung di luar pengepungan, Sun Mun Senzi berdiri, dengan penglihatan yang luar biasa, dia bisa melihat Ye Chen dan yang lainnya melalui kabut, dan dia terus menghela nafas, tubuh suci dan Dongshen memang cocok, tapi otak ini tidak mudah digunakan. Mengetahui bahwa Hong Huang mengepung masa lalu, apa yang masih kamu lakukan? Lari. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menggosok alisnya, lusinan kaisar, 3 juta biksu, barisan ini, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kaisar surga. Ada di sini juga, melihat gambar, ekspresinya sangat jelek, seperti yang dikatakan Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, berada di tengah-tengah pengepungan, tidak ada cara untuk menyelamatkannya, dan bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya dengan paksa, tetapi kita harus bersiap untuk memusnahkan seluruh pasukan, dan, mungkin tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka. Pertempuran ini cukup hidup. Di pengepungan, Ye Chen memiringkan kepalanya dan menatap Jining Xuang sambil tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak perlu berada di sini bersamaku. Jining Xuang tersenyum lembut. Jarang berkumpul, sangat hidup. Ye Chen memutar lehernya dengan ganas. Dongshen Yaoqi, tubuh suci Ye Chen, hari ini ditakdirkan untuk panen besar. Tawa bergema di 9 langit, dan itu diturunkan dari Kaisar Taoti. Seks, urat keserakahan, tidak ada yang tidak berani mereka telan, terutama ketika mereka mencium darah murni Ye Chen dan Jining Xuang, mata mereka penuh keserakahan. Tidak ada yang keluar untuk bertarung satu lawan satu. Ye Chen menatap para kaisar dan pangeran sambil tersenyum. Pertempuran antara binatang buas yang terperangkap itu membosankan. Sudut mulut Kaisar Armadillo sedikit terangkat, dan dia tersenyum menggoda dan main-main. Sebagai seorang kaisar, tidakkah kamu memiliki keberanian untuk bertarung sendirian? Ye Chen mengangkat alisnya. Kamu tidak layak. Kaisar Suemang tersenyum licik. Aku benar-benar tidak suka mendengarnya. Ye Chen melengkungkan bibirnya, bukan hanya aku tidak suka mendengarnya, tapi menantu perempuanku juga tidak suka mendengarnya. Tidak peduli jika kamu mengacaukanku, tapi jangan main-main dengannya, dia memiliki temperamen yang buruk. Kata Ye Chen. Ada juga gema, yang merupakan guntur, datang dari kehampaan di langit. Sebuah petir mengguncang langit. Segera, langit tertutup awan gelap, lapis demi lapis,
sangat tebal, seperti lautan awan, bergolak dan berjatuhan, gumpalan guntur dan kilat seperti ular yang berenang, terkoyak di awan dan kabut, tampak seperti tersembunyi. Selain itu, ada pemaksaan yang menakutkan membuat dunia bergetar dan jantung berdebar. Ini bencana. Jin Zundi tiba-tiba minum. Singkatnya, semua orang di dunia prasejarah gemetar, termasuk putra kaisar, semua orang di dunia prasejarah mengubah wajah mereka. Malapetaka itu tidak menakutkan, yang ditakuti adalah kemana harus melewati bencana itu. Jika Anda melewati bencana di langit berbintang, tidak ada yang peduli dengan Anda, tetapi berbeda di sini, dengan radius puluhan ribu mil, ada 3 juta pasukan prasejarah. Bayangkan saja, saat ini ada orang yang mengalami musibah, bukan musibah satu orang, melainkan musibah 3 juta orang, dan 3 juta orang sekaligus mengalami musibah, apapun jenisnya. Adegan itu, dunia akan hancur menjadi abu. Bajingan. Kaisar Qiongqi sangat marah, bencana siapa? Itu dia, itu musibahnya. Seorang bijak prasejarah menunjuk Jining Xuang. Itu benar, itu adalah malapetaka Jining Xuang. Meskipun dia adalah Raja Suci, dia adalah Raja Suci yang belum melewati malapetaka. Alasan mengapa dia begitu tenang setelah dikepung adalah karena kartu truf ini. Ada begitu banyak rakyat. Dia tenang, dan Ye Chen bahkan lebih tenang, dan bahkan sangat bahagia. Dia tidak punya niat untuk pergi, dan ingin menemui malapetaka dengan Jining Xuang. Dia tidak takut dengan kesengsaraan surgawi Kaisar ke-16, dan tentu saja dia tidak takut. Takut akan kesengsaraan surgawi Jining Xuang. Yang paling penting adalah meninggalkan sepotong Yingji dapat memberkati dan memperluas ruang lingkup, cukup untuk meminum sepanci orang prasejarah. Bunuh dia. Lusinan Kaisar prasejarah bergerak serempak dan bergegas menuju Jining Xuang, masing-masing dengan cara keabadian Kaisar mereka sendiri. Mereka tidak bodoh, mereka tahu bagaimana menemukan akar penyebabnya. Selama mereka membunuh Jining Xuang yang memimpin perampokan, malapetaka akan menghilang, jika tidak, malapetaka akan menjadi pukulan telak bagi dunia prasejarah. Aku masih ingin membunuh kita berdua, apa yang kamu pikirkan? Ye Chen mencibir, dan Jining Xuang menghilang seketika, menggunakan metode rahasia melawan langit dan berpindah tempat, dan menggantikan posisinya dengan orang kuat di masa lalu, menghindari pengetahuan Kaisar, putra Kaisar prasejarah mereka dapat memikirkannya, mereka tidak akan memikirkannya, dan mereka telah meninggalkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lusinan pencuri dari Kaisar dan makhluk abadi sombong. Mereka merindukan Ye Chen dan Jining Xuang, tetapi menghancurkan dunia tempat keduanya berdiri sebelumnya. Kekuatannya terlalu besar, dan orang-orang prasejarah yang lebih dekat satu sama lain menderita bencana besar, dan tubuh mereka runtuh hancur, roh primordial mati, dan bahkan jeritan diselamatkan. Larang dunia, teriak Zundi Armadillo dengan marah, dan memindahkan segelnya. Seperti dia, tidak kurang dari beberapa ribu kuasi Kaisar telah menggunakan metode pengurungan rahasia, yang berspesialisasi dalam menggerakkan langit dan mengubah bumi. Namun, di bawah selubung malapetaka, apa yang disebut kurungan spasial hanyalah hiasan. Ketika Guntur menyerang, semuanya salah. Transformasi langit dan bumi oleh Ye Chen dan Jining Xuang, bagaimana cara menggunakannya? Kembali dengan cepat. Lusinan Kaisar Hong Huang mendesis, dan langsung pergi untuk membunuh Ye Chen dan Jining Xuang. Mereka adalah Kaisar, dan mereka pikir mereka dapat menahan bencana. Apakah mereka dapat menanggungnya tergantung pada bencana Jining Xuang. Tidak masalah tingkat berapa, jika melebihi batas toleransi, bahkan mereka harus menghindari tepi. Saat ini, 3 juta tentara prasejarah berada dalam kekacauan instan dan mundur dengan putus asa. Jining Xuang berada di level Kaisar, dan malapetakannya bukanlah lelucon, kecuali jika berada di level Kaisar, siapa yang berani melawan? Dalam situasi seperti itu, jalan kaki adalah kebijakan terbaik. Jika Anda berlari terlalu lambat, jika terjadi badai petir, Anda akan terpotong menjadi abu. Ledakan. Gemuruh. Giuk Xiao bergetar, bergemuruh terus-menerus. Malapetaka datang, dan guntur serta kilat terjalin menjadi air terjun, mengalir turun dari langit. Jining Xuang tampak acuh tak acuh, dan melambaikan tangan batu giok kristalnya, melenyapkan guntur dan kilat. Dan Ye Chen, yang telah terpisah darinya, secara kasar menghitung jaraknya, dan juga berada dalam jangkauan malapetaka, menarik lebih banyak orang prasejarah untuk melintasi malapetaka. Keduanya bekerja sama untuk menggandakan jangkauan malapetaka. Melihat tentara prasejarah, setidaknya 1 juta orang menanggapi secara pasif. Engah, engah, engah. Di bawah langit, bunga darah bermekaran satu demi satu, dan bahkan kabut darah yang berterbangan berubah menjadi abu di bawah guntur. Jeritan dan ratapan penuh dengan jeritan dan ratapan, dan semuanya menjadi satu kesatuan.
Orang-orang prasejarah dimusnahkan berkeping-keping. Itu pada dasarnya hanya petir saja. Kaisar Semu juga sulit untuk menyelamatkan hidup mereka. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, itu adalah gambaran yang menakutkan, sosok gelap, berubah menjadi abu terbang berkeping-keping, puluhan ribu mil langit dan bumi, diselimuti guntur dan kilat, seperti badai petir, mengguyur dunia. Luar biasa. Melihat pemandangan itu, Ming Jue menyeringai, ngiler. Orang tua itu mengetahuinya. Orang-orang di keluarga Ye Chen suka menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menipu orang. Hong Huang Qilin Jiu Chen meletakkan tangannya di tangannya, dengan ekspresi serius dan bermakna di wajahnya, ini adalah kebenaran. Kata-kata ini benar. Tidak ada yang membantahnya, jadi mereka mengatakan bahwa Ye Chen, ketika dia melewati malapetaka, dia melewatinya sendirian. Kemanapun kegembiraan itu pergi, dia tidak akan menjadi Ye Chen jika dia tidak membawa jutaan orang untuk menikmatinya itu bersama-sama. Sekarang, menantu perempuannya juga telah memenangkan biografinya yang sebenarnya, dan dia juga belajar hal-hal buruk darinya. Dia pikir terlalu kesepian untuk melewati kesengsaraan sendirian, dan selalu ingin mencari teman. Jangan hanya melihat-lihat. Pada itu, dengarkan saja, dan Anda akan merasa gemetar. Tidak heran kamu tidak melarikan diri sebelumnya, jadi kamu meninggalkannya di sini dan menunggu banjir. Mu Yang, putra Kaisar Zutian, tertawa. Kekuatan tempur Yaoqi Dewa Timur tidak lemah terhadap tubuh suci, dan malapetakannya kemungkinan besar akan menarik tubuh Kaisar. Li Fengqiu, Kaisar Tianqi, merenung, dan juga sangat takut dengan malapetaka ini. Kaisar ke-16 akan datang lagi, dan itu akan hidup. Putra Kaisar Qing, Feng Yu, tersenyum bahagia.